Dan sekali lagi saya mengatakan curang itu gimana caranya? Zaman kayak gini ini gimana? Gitu, nggak mungkin lah. Ya, karena ternyata bukan hanya di level bawah kecurangan-kecurangan itu terjadi, tapi juga di kalangan pejabat negara. Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Loh, Pak Jokowi itu PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok? Dan pastikan rezim kita tumbangkan dalam pemilu kali ini. Ada yang meledak di masa tenang ini, gengs. Film dokumenter tentang indikasi desain kecurangan pemilu 2024, Dirty Vote, film horor yang sesungguhnya. Film ini berhasil menyentil calon yang didukung penguasa sampai harus melakukan konferensi pers. Pertanyaan gua, kenapa yang klarifikasi TKN Prabowo bukan dari pemerintahan? Di sini anehnya. Lalu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah. Argumen valid ketika benar adanya memang sering dibantah di akhir menjadi fitnah karena hanya akan ada dua respon. Satu, yang bersalah akan merenung. Kedua, yang bersalah akan tersinggung. Belum juga dirilis film Dirty Vote, TKN Prabowo Gibran sudah tuding sebagai film fitnah. Pemberitaan bahwa akan ada konvers yang membantah film ini sudah dimuncul di blast ke wartawan. Bagaimana mungkin bisa membantah sesuatu yang belum ditonton, bahkan belum tayang di YouTube gitu ya? Gimana bisa? Nonton aja belum. Kocak sih. Kalau emang gak ngerasa curang, kenapa harus panik dan merasa difitnah? Jadi geng, film Dirty Vote adalah film dokumenter explanatory yang disampaikan oleh 3 pakar hukum tata negara yang membintangi film ini. Mereka adalah Zainal Arifin Mokhtar, Bivitri Susanti, dan Ferry Amsyari. Film Dirty Vote ini ungkap skenario kotor politisi busuk berwajah lugu. Siapa dia? Kalian juga pastinya tahu. Dengan skenario kotor, satu putaran dipaksakan karena mereka tahu mereka akan kalah. Yang gua heran para pendukungnya nih masih mewajarkannya. Melihat skenario kotor seperti itu tetap nggak ngaruh katanya. Ya gua maklumin sih, karena kalau hati udah sakit, kuping pun jadi tuli. Dan yang menarik perhatian gua setelah melihat film ini adalah closing statement dari Bivitri Susanti. Untuk menjalankan skenario kotor ini gak perlu kepintaran dan kecerdasan. Yang diperlukan cuma 2, mental culas dan tahan malu. Itu sih. Karena itu untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini tak perlu kepintaran atau kecerdasan. Yang diperlukan cuma 2, mental culas dan tahan malu. Para pendukung 02 yang minim literasi selalu mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh di film Dirty Vote. Sekarang kita lihat siapa mereka sebenarnya. Sebenarnya justru kami yang mempertanyakan nih. Kalian-kalian semua yang meragukan kapasitas akademisi yang jadi narasumber di film Dirty Vote. Oke, biar kalian lebih paham lagi ya. Yang pertama adalah Bivitri Susanti. Beliau adalah yang mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK, merupakan lembaga penelitian dan advokasi reformasi hukum yang dipicu oleh peristiwa 98. Yang kedua, Zainal Arifin Mokhtar. Beliau adalah seorang dosen hukum tata negara UGM yang pernah menjadi anggota tim Task Force penyusun Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 2007. Juga menjadi Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT Fakultas Hukum UGM tahun 2008 sampai 2017. Dan menjadi anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar berdasarkan keputusan Menko Polhukam nomor 35 2020 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Yang ketiga adalah Ferry Amsyari. Beliau adalah dosen Universitas Andalas, pengamat hukum tata negara. Dia juga merupakan Direktur Pusat Studi Konsultasi atau Pusako, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Jadi mereka yang terlibat di film Dirty Vote itu bukan orang sembarangan. Mereka adalah 3 akademisi, pakar hukum tata negara yang mengguncang istana. Jelas ya, kalau kalian menganggap
Film dokumenter Dirty Fort ini hanya fitnahan dari 01 dan 03. Tolong dibantah dengan menggunakan data. Jangan hanya sebatas klarifikasi dan omon-omon saja. Maling kalau ketahuan, mana ada yang ngaku. Karena semua ini tergantung timing. Sama seperti keputusan MK yang mengabulkan syarat capres dan cawapres. Boleh di bawah 40 tahun. Berapa hari jelang pencalonan. Seperti itulah pula dengan munculnya film Dirty Fort sehari setelah masa kampanye. Panjang umur demokrasi Indonesia. Gimana menurut kalian, gengs? Ya, mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Seperti biasa kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Jangan lupa share videonya sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda nonton film ini, saya punya pesan sederhana. 1, tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman.